Iya, tentunya hari ini hari Jumat, di mana hari Jumat ini bertepatan dengan listing Nanobe token di PancakeSwap. Itu artinya apa? Teman-teman itu bisa untuk membeli tokennya ya. Nah, teman-teman bisa beli tokennya langsung di PancakeSwap. Bagaimana Bang caranya? Oke, nah jadi di video ini sebelumnya teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang peluncuran Nanobe token di PancakeSwap untuk hari ini tanggal 25 yaitu Februari 2022 tepatnya pukul 19.00 WIB. Kemudian juga di sini pun saya akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membeli token dan kemudian di sini pun saya akan membahas tentang pendistribusian airdrop ataukah mungkin pendapatan token-token kita yang didapatkan dengan cara waitlist kemarin. Kalau nggak kemarin itu kita mendapatkan dengan ada balapan nano dan lain-lain. Mungkin banyak banget yang kemarin itu event-eventnya, tetapi untuk saat ini semuanya masih terkunci, masih di lock ya. Ini masih terunlock. Oke, nah jadi buat teman-teman semua sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik buat teman-teman semua sesuai dengan ada yang digambar saat ini tepatnya ini di jam 08.37. Teman-teman bisa dilihat ya ini mungkin updating pada kemarin ya kalau nggak salah ya kemarin ini tepatnya 16 ataukah 17 jam yang lalu. Dari nanovest.io tepatnya itu di Instagram. Jadi mereka itu sudah memposting Nanobet akan listing di PancakeSwap. Tempatnya Nanobet token akan dapat diperjualbelikan secara umum pada Jumat 25 Februari 2022 tepatnya pukul 19.00 WIB. Nah, ini kisaran mungkin habis Isya ya, selepas Isya teman-teman. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman, Bang gimana Bang? Saya bisa nggak beli Bang? Tentunya teman-teman bisa ya, karena ini sudah muncul di PancakeSwap. Itu artinya teman-teman itu bisa untuk beli dan jual. Oke, nah terkait dengan untuk masalah beli, tentunya nanti akan saya buatkan video khusus tentang bagaimana caranya untuk membeli. Teman-teman kalau misalkan pengen membeli, tapi di sini saya tekankan kembali, warning, disclaimer on. Ya, disclaimer on. Di sini saya itu tidak mengajak sama sekali. Kemudian di sini saya pun tidak mempengaruhi teman-teman, melainkan di sini saya hanya memberikan edukasi. Kemudian hanya memberikan informasi. Jadi segala sesuatunya itu dengan kesadaran teman-teman semua ketika teman-teman semua masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Karena segala sesuatunya itu memiliki ya bisa dibilang kayak apa ya teman-teman, apalagi kalau misalkan kita ini masuk ke dunia cryptocurrency untuk masalah harganya itu sangat fluktuatif ya. Jadi uang teman-teman semua itu bisa hilang dengan sesaat, kemudian bisa bertambah dengan sesaat. Adapun hilang tidak sehilang apapun itu, tetapi di sini dalam artian nyangkut teman-teman ya. Beli di harga mahal, kemudian harganya rendah, nah itu nyangkut teman-teman. Nah, jadi disclaimer on, di sini saya tidak mempengaruhi, kemudian di sini pun saya tidak mengajak, dan kemudian di sini pun saya tidak merayu teman-teman untuk membeli ini ya. Tapi di sini hanya sekedar informasi, di mana teman-teman ini sifatnya hanya edukasi. Oke, nah baik mungkin kita lanjutkan lagi untuk mengenai peluncuran Nanobe token di PancakeSwap. Oke, kemudian teman-teman sudah mengetahui bahwasannya di hari ini itu teman-teman kalau misalkan pengen beli sudah bisa ya. Dan kemudian bagaimana cara belinya Bang? Nanti akan saya buatkan video ya tentang bagaimana caranya untuk membeli uh, Nano B token di PancakeSwap dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan USDT. Nah, nanti alurnya bagaimana? Semuanya akan saya jelaskan tentang pembelian USDT dari toko kripto ataukah di Indodax dikirim ke Transwallet dan kemudian Transwallet di swipe lagi mungkin ke menggunakan si ini ya, menggunakan si PancakeSwap dan kemudian nanti di situ kita membeli si tokennya. Mungkin teman-teman pun di sini harus menyiapkan USDT, kemudian teman-teman pun harus menyiapkan Binance Smart Chain ataupun BSC. Di situ teman-teman untuk bayar gas fee-nya. Oke, mungkin teman-teman sampai situ paham ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, nah jadi untuk berikutnya ini tentang masalah pendistribusian. Nah, di mana teman-teman semua untuk masalah pendistribusian ini, mungkin teman-teman kita akan flashback kembali ke 2 bulan yang lalu. Nah, jadi
Untuk si Nanovest ini ataupun si Nanobet ini, si Nanovest-nya itu kemarin itu 2 bulan yang lalu dia mengadakan airdrop ya, ataupun challenge ataupun mungkin kita kemarin itu masuk waitlist gitu kan ya, masuk pilihan, masuk peringkat besar, kemudian sehingga kita mendapatkan Nanobet token. Oke, nah kapan Bang didistribusikannya? Nah, jadi kalau untuk yang dari aplikasi itu sudah didistribusikan. Hanya saja semuanya itu masih terkunci. Teman-teman belum bisa untuk gunakan. Kemudian pertanyaannya lagi muncul, kapan Bang bisa digunakannya? Kapan Bang bisa dicairkannya? Kapan Bang bisa dijualnya gitu kan ya? Kapan Bang bisa jadi ininya apa kopinya gitu kan ya? Oke, nah jadi buat teman-teman semua ini menyangkut dengan pencairan. Kalau untuk masalah pencairan, tentunya teman-teman itu ditunggu selama 3 bulan. Oke, 3 bulan dulu ditunggu, maka koin tersebut akan di-unlock ataupun dikunci. Dikunci selama 3 bulan. Nah, ini sebenarnya hanya untuk mencegah stabilitas dari harga tersebut ya. Jadi koin NBT ini bukan hanya pump dan dump. Nah, bentar-bentar pump, bentar-bentar dump. Ya, bentar-bentar naik, bentar-bentar turun, gitu kan ya. Nah, jadi di sini itu menjaga ya kestabilan dari harga tersebut. Oleh sebab itu, kemungkinan koin ini akan dikunci alias token ini mungkin dikunci. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin jawabannya seperti itu. Untuk yang di aplikasi itu terkunci mungkin beberapa bulan ke depan. Dalam artian tidak bisa dicairkan sekarang-sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah pendistribusian. Oke, nah yang dimaksud dengan pendistribusian ini dalam artian teman-teman kemarin, teman-teman itu sudah melakukan yang namanya mengikuti iDrop. iDrop itu teman-teman itu dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan Telegram bot ataukah mungkin bot yang disediakan oleh Nanovest itu di Telegram. Teman-teman mungkin kemarin itu mengikuti ya. Mungkin teman-teman memiliki beberapa tiket karena untuk mengajak satu orang itu kita mendapatkan satu tiket di mana nanti tiket-tiket tersebut itu bisa ataupun bisa digunakan ataupun bisa ditukarkan dengan hadiah Nanobet token. Itu kan ya. Nah, jadi itu yang berlaku itu dua. Nah, jadi di sini yang berlaku itu dua tiket, di mana untuk mendapatkan satu tiket itu kita harus mengajak satu orang. Kemudian itu berlakunya ketika memang dua tiket. Nah, tiket ini nantinya bisa ditukarkan ataupun mendapatkan reward ataupun hadiah itu berbentuk Nanobet token. Itu diberikan oleh Nanovest itu. Dan kemudian kapan Bang untuk melakukan yang namanya pendistribusian? Kapan sih sebenarnya landing untuk si Nanobet kita ke Transwallet kita? Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum itu, teman-teman itu alangkah bagusnya, alangkah baiknya, teman-teman itu langsung di copy alias membuat dompet terlebih dahulu di Transwallet untuk smart contract-nya, kode smart contract-nya, alamat smart contract-nya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal di copy aja, kemudian teman-teman setelah mengopi, teman-teman langsung aja kembali ke Transwallet. Kemudian teman-teman itu tambahkan secara manual ya untuk di Transwallet-nya. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian untuk masalah pendistribusiannya, kalau untuk masalah pendistribusiannya kita ini nggak tahu teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada step by stepnya, kemudian juga ada rules-rulesnya, kemudian juga ini membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kemarin mungkin di tanggal 23 hingga tanggal 24 itu memang dia sedang mengadakan ICO ya. Nah, itu di Crystal Go. Dan kemudian untuk saat ini listing untuk di Coin Market Cap ataukah mungkin ini listing di PancakeSwap. Nah, dalam artian teman-teman bisa untuk mengeksekusi kalau yang ingin beli. Kalau yang misalkan pengen enggak ya sudah, enggak usah teman-teman ya. Nah, jadi semuanya ini di disclaimer on. Sekali lagi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, segala sesuatunya itu penuh resiko ya. Semua itu penuh resiko. Jadi, apalagi kalau misalkan kita bermain dalam dunia cryptocurrency. Nah, itu harganya sangat fluktuatif, tidak disarankan buat teman-teman semua yang sekiranya belum memiliki pengalaman untuk bermain dalam dunia cryptocurrency ini. Mungkin seperti itu buat teman-teman semua. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini tepatnya di tanggal 23 hingga tanggal 24 Februari
Ini tentunya di tahun 2022 ini dia listingnya alias dia melakukan penjualan di Crystal Go. Itu kan ya teman-teman mungkin yang kemarin ngikutin, ya selamat juga buat teman-teman semua. Teman-teman berarti sudah memiliki tokennya ya alias Nanobe tokennya. Kemudian di tanggal 25 Februari 2022 tepatnya hari ini di hari Jumat untuk DEX ini terdaftar di PancakeSwap. Itu artinya teman-teman sudah bisa untuk melakukan jual beli. Tuh ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya di sini Nanovest dan toko kripto ini teman-teman tinggal tunggu DEX-nya alias listingnya. Nah, kita tinggal tunggu kapan kita bisa beli Nanovest itu di toko kripto, kemudian juga untuk di Nanovest-nya itu sendiri. Bahkan mungkin nanti kita bisa belinya langsung di Indodax, ataukah di Pintu, ataukah rekeningku, dan Thrift, ataukah mungkin seperti lain-lainnya. Mungkin masih banyak ya exchange-exchange yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian buat teman-teman semua, tentunya di sini pun banyak informasi-informasi, mungkin berhubung terlalu lama, mungkin beberapa menit ke depan saya akan akhiri. Oke, jadi di sini teman-teman semua yang paling terpenting, teman-teman di sini ya tentunya harus ya berusaha. Teman-teman semua kalau bisa, teman-teman kemarin itu sudah mengikuti waitlist, teman-teman sudah mengikuti iDrop, kemudian teman-teman itu sudah melakukan event-event yang diadakan oleh Nanovest sehingga teman-teman mendapatkan Nanobe tokennya. Jadi teman-teman semua dijaga dengan baik-baik, itu merupakan aset digital di mana mungkin kalau menurut saya sesuai dengan saya ngebaca alias mungkin ini merupakan analisa ataupun analisis saya. Kalau misalkan saya baca untuk di roadmap-nya itu teman-teman itu bagus banget ya. Jadi untuk si Nanobet ini tentunya jangan khawatir, ini sudah diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Komoditi Berjangka ataupun pasar. Oke, kemudian yang kedua, tentunya teman-teman semua ini sudah terregulasi ya oleh pemerintah terkait ya, ataukah mungkin regulator yang seharusnya di dalamnya ada. Kemudian pun untuk si Nanovest ini diasuransikan oleh Bank Sinarmas ya. Jadi teman-teman semua ini diasuransikan oleh Bank Sinarmas. Kemudian juga berikutnya mungkin masih banyak-banyak lagi proyek-proyek yang memang akan dilakukan di kuartal-kuartal berikutnya. Mungkin ada kuartal 1 hingga kuartal 4, kuartal 5 dan selanjutnya. Nah, di sini mungkin masih banyak banget project maupun proyek yang akan dilakukan oleh Nanovest termasuk untuk mengakses keuangan perbankan. Dalam artian teman-teman nantinya ke depannya kalau misalkan teman-teman itu pengen yang namanya pinjam uang ataukah mungkin pengen mengakses perbankan, teman-teman itu sudah tidak menggunakan yang namanya sertifikat tanah, kemudian juga mungkin kedepannya pun kita itu tidak menggunakan yang namanya surat-surat seperti BPKB ataukah mungkin AJB aset-aset yang lainnya, melainkan teman-teman di sini hanya dengan menjaminkan atau menggadaikan Nanobe token. Nah, jadi di sini ini Nanobe token ya. Jadi yang bisa digadaikan untuk mengakses perbankan keuangan itu tentunya dengan menggunakan aset kripto. Nah, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman semua. Ini mau tidak mau, suka nggak suka kemajuan zaman, tetap ya kita harus jalani. Jadi buat teman-teman semua, sayangi token teman-teman semua. Itu merupakan aset digital yang bisa mana ke depannya itu nilainya akan bertambah ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, terutama mungkin kita ini bersyukur banget buat teman-teman semua. Kemarin ya, tepatnya itu mungkin flashback ke 2 bulan yang lalu, kita ini kalau misalkan pengen cari referral itu mendapatkan Nanobet itu gampang banget ya, nggak ada saingan karena memang di sini nggak ada influencer yang mengiklankan sebelumnya. Ya, termasuk saya terima kasih juga mungkin kepada Nanovest yang memang khusus itu untuk Nanovest itu bagi-bagi tokennya sengaja tidak diiklankan oleh para influencer. Termasuk mungkin para artis, kemudian juga mungkin para kayak influencer di TikTok, kemudian juga mungkin di Instagram gitu kan ya. Kemudian juga mungkin YouTuber juga. Tapi kita ini diberikan kesempatan oleh Nanovest-nya. Terima kasih banyak mungkin saya ucapkan juga. Oke, nah jadi
besar-besarlah terima kasih teman-teman ya. Mungkin kita ini dikasih kesempatan oleh Nanovest sehingga kita ini bisa mendapatkan nanobit-nya dengan banyak seperti itu. Nah, kemudian sehingga teman-teman kemarin itu untuk waitlist-nya ditutup dan kemudian ini untuk secara publik ini diiklankan oleh para influencer termasuk mungkin para artis TikTok, kemudian juga ada artis Instagram, kemudian kemudian juga mungkin ada YouTuber juga sempat juga untuk mengiklankan ini gitu kan ya. Tapi kita ini sudah ngambil ataupun mencuri start di awal sehingga kita ini tidak ketinggalan teman-teman ya. Jadi gampang banget waktu itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan khawatir juga untuk teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman hadir kemarin itu di tanggal 22 ya tepatnya itu melakukan AMA itu duduk bareng Nanovest itu duduk bareng dengan regulasi terkait termasuk dengan pemerintah kemudian juga mungkin duduk bareng dengan regulator terkait kemudian juga mungkin duduk bareng dengan yang yang istilah kata nge-backupnya gitu asuransikannya termasuk dari Bank Sinarmas pun kemarin hadir termasuk juga mungkin dari ada artis juga mungkin ya mungkin di sini ada Uya Kuya kemudian juga mungkin ada yang lain-lainnya mungkin di sini Uya Kuya itu sebagai investor ya ataupun menjadi holder ataupun penyimpan ataukah membeli token gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman di sini udah nggak ada keraguan lagi ini mumpung harganya masih murah itu semuanya kembali lagi kepada teman-teman semua ya. Teman-teman kalau misalkan sekarang ini punya uang 5.000, teman-teman mau dibikin apa? Mau dibeli bakso habis habis seketika. Pengen beli rokok, beli segala macam habis langsung. Tapi kalau misalkan teman-teman punya uang 5.000, teman-teman disimpan ataupun ditabungkan, itulah yang akan menjadi aset. Itu aset digital, aset yang nantinya dapat membantu keuangan teman-teman semua. Apa yang terjadi kemudian hari kita nggak tahu, tapi saat ini kita persiapkan buat kedepannya kita seperti apa, semuanya butuh proses, nggak ada yang instan. Mau kaya nggak bisa instan sekaligus, teman-teman harus proses, proses, dan proses. Terutama mungkin kalau misalkan kita lihat perjalanan dari TKO, mungkin pada awal listing itu harganya itu di kisaran angka 1.500, tapi harga tertingginya ketika itu sempat menyentuh di angka 6 ribuan dan hingga saat ini harganya turun menjadi 9.000 bahkan mungkin tadi malam saya sempat juga ngelihat untuk harga dari TKO yang update itu angkanya di angka Rp8.000 untuk satu TKO-nya. Nah, disitulah mungkin merupakan momen-momen yang penting bagi saya untuk ngebeli. Ya, teman-teman kemarin jadi tadi malam itu saya ngelihat untuk harga TKO-nya itu memang cenderung turun ya harga TKO itu di angka 8 ribuan tadi malam. Di situ mungkin ini merupakan salah satu bentuk uh, momen bagi saya entah mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin berbeda lagi mungkin analisisnya berbeda tapi kalau untuk bagi saya TKO ini harus dibeli akhirnya tadi malam itu saya beli TKO dan kemudian untuk kemarinnya pun saya ngehold ataupun saya sempat beli juga mungkin token kemarin dan NBT ya maksudnya NBT kemarin kemudian mungkin dilanjut tadi malam saya pun beli lagi untuk TKO. Kemudian hari ini muncul di PancakeSwap ya. PancakeSwap ini tentunya saya pun akan membeli juga. Ya, di sini saya udah nyiapin dana yang sengaja ini saya akan hold juga untuk kemudian harinya. Oke, buat teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin panjang lebar. Mohon maaf kalau misalkan kelamaan. Jadi buat teman-teman semua, disclaimer on, saya tidak mengajak dan lain-lain. Segala sesuatunya itu memiliki resiko. Apalagi bermain di cryptocurrency, semuanya itu resikonya sangat tinggi. Gitu kan ya. Jadi nggak ada yang namanya kaya sekejap, nggak ada yang namanya pokoknya yang macam-macam lah. Jadi kalau misalkan segala sesuatunya yang menimpa, baik itu kerugian dan lain-lain diakibatkan trading seperti ini, ya teman-teman itu jangan sampai mencari kambing hitam ya jangan sampai seperti itu teman-teman. Oke mungkin cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa mungkin di share pada yang lain. Oke mungkin cukup sekian teman-teman ya mungkin kita lanjut lagi nanti sore. Oke mungkin cukup sekian terima kasih see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.